Halo teman-teman, Shalom. Ketemu lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini bacanya dari Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Kita mau baca sama-sama. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada banyak orang, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selamat di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, hari ini hari Jumat 24 Oktober. Nah, ini bacaan Injilnya juga singkat. Injil Lukas ini berbicara mengenai kita ini manusia bisa melihat banyak-banyak rupa tanda gelagat, ya kan, terutama cuaca misalnya. Ini lagi musim hujan ya. Tapi kadang kita nggak bisa menilai atau melihat tanda-tanda di akhir zaman, ya kan, tanda-tanda kapan Yesus mau datang. Nah, 2 poin yang kita belajar hari ini. Yang pertama, Tuhan itu paling sering menyebut kata munafik, gitu ya. Munafik ini kan artinya tahu apa yang benar tapi tidak melakukan, plus dia tuh melakukan seolah-olah dia melakukan hal itu. Ini beda dengan yang Injil yang kemarin. Tahu tapi nggak melakukan, itu level 1. Ini level 2 teman-teman, yaitu sudah tahu tapi nggak melakukan, tapi membuat orang lain percaya seolah-olah dia ini melakukan itu. Itu munafik ya. Ya bisa jadi di antara kita masih berjuang juga untuk melepas topeng kemunafikan ini. Tapi maksud dari Tuhan, komitmennya yang saya tangkap poin itu adalah, ya di hal mana kita masih munafik. Munafik ini penyebabnya apa sih teman-teman? Karena kita takut dinilai orang. Kita takut dinilai kita tuh bersalah. Kita takut dinilai kita tuh gagal. Semakin kesini, semakin saya tuh merasa bahwa kegagalan itu sesuatu yang biasa. Tapi bukan berarti kita tinggal atau diam di dalam kegagalan itu, bukan teman-teman ya. Jadi orang boleh gagal, ya toh. Pemenang itu bukan berarti mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Tapi maksudnya di sini adalah bukan kita ini mencintai kegagalan lalu nggak mau jadi pemenang, bukan. Tapi kita itu menjadi pribadi yang apa adanya. Kalau memang kita lagi berproses, ya katakanlah berproses. Tadi saya katakan semakin bertambah umur, saya semakin merasakan bahwa ya kita ini harus menerima. Kita ini masih belum bisa oke di aspek apa. Karena kesalahan itu akan membuat kita jadi pribadi yang jauh lebih baik ketika kita akui, bukan ketika kita lemparkan kesalahan itu. Ya, saya tahu ngomongnya gampang, tapi melakukannya itu butuh sebuah extra effort, teman-teman. Nah, dari itu ya komitmennya adalah, ya saya akan lebih mengevaluasi lagi di aspek mana yang saya mungkin masih belum bisa bangkit gitu ya. Terutama dari kemunafikan ini. Pasti kita punya, ya, pasti kita pernah juga. Dan kita harus bertahan, kita harus menang dari akan hal itu. Poin yang kedua, pertanyaan yang lucu nih ya. Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, kita negosiasi di tengah jalan, gitu ya. Supaya jangan sampai diserahkan ke hakim, dan hakim itu menyeret, dan pembantunya itu menaruh kita di penjara, gitu ya. Artinya pada saat kita tahu ada sosok hakim yang akan mengadili kita nantinya, ya, mumpung kita masih diberi waktu, harusnya kita melakukan sesuatu untuk nego atau untuk berbuat sesuatu supaya hukumannya kita tuh nggak diperberat, gitu teman-teman ya. Artinya gini,
Ketika kita sadar kita salah, tadi kan saya katakan kesalahan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik ketika kita akui, bukan kita lemparkan. Itu benar. Tapi ketika kita sudah mengakui, itu satu step menjadi orang yang tidak munafik lagi. Ya. Tapi kita harus tahu apa yang kita rubah, apa yang perlu kita lakukan supaya pada saat penghakiman itu terjadi, kita ada upaya, ada perbaikan, ada penitensi, ada silih ganti terhadap dosa. Walaupun ya kita tidak akan memiliki daya upaya dari diri kita sendiri untuk mengurangi dosa kita. Siapa kita? Kita yang berbuat dosa, kita sendiri memiliki upaya untuk mengurangi dosa, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, di dalam dunia keuangan dan akuntansi itu kita sendiri yang melakukan kesalahan, kita sendiri yang mengkoreksi, dan kita sendiri yang mengkontrol atau yang mengendalikan, itu tidak masuk akal ya. Tapi kita punya satu orang pribadi yang memiliki kuasa atas dosa, memiliki kuasa untuk menghapus dosa, memiliki kuasa untuk mengampuni dosa itu. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tugas kita adalah komitmennya, poin yang kedua ini adalah, ya mari kita semua datang kepada Tuhan untuk kita pertama-tama menerima pengampunan itu dan hidup ya seturut dengan pengampunan itu. Banyak orang yang telah diampuni dosanya, tapi perilakunya tidak mencerminkan pribadi atau orang yang telah diampuni. Nah itu teman-teman, komitmen ini, dua komitmen ini untuk hari ini, itu komitmen saya. Gimana dengan komitmennya teman-teman? Kita akan ketemu lagi besok di 365 hari kabar baik. See you, Tuhan Yesus memberkati.